Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini kita buat ide jualan lagi roti goreng kacang hijau. Roti goreng kacang hijau ini saya buat dengan santan, jadi rotinya lembut tapi luarnya crispy. Ditambah dengan isian kacang hijaunya yang manis dan legit, jadi rasanya semakin enak. Jika penasaran dengan resep dan cara buatnya, yuk sekarang kita buat sama-sama. Untuk semua yang sudah mengklik, menonton, dan subscribe channel Ariski Family ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga rezekinya dilancarkan, diberikan keberkahan, dan disehatkan selalu. Untuk langkah awal kita buat isiannya, saya pakai kacang hijau mentah 100 gram dan ini sudah saya cuci bersih, kemudian saya masukkan ke dalam panci. Selanjutnya saya tambahkan air sebanyak 800 ml. Kemudian kita rebus kacang hijaunya hingga empuk dan airnya menyusut. Nah, setelah terlihat airnya menyusut dan kacang hijaunya juga sudah terlihat empuk, selanjutnya akan saya tambahkan gula pasir 50 gram. Kemudian saya tambahkan garam 1/3 sendok teh. Selanjutnya saya tambahkan juga santan instan sebanyak setengah saset atau sekitar 35 ml. Kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan airnya menyusut. Nah, setelah menyusut airnya dan kering seperti ini isiannya, sekarang akan saya tambahkan dengan pasta pandan agar wangi dan juga warnanya lebih cerah. Nah, ini sudah tercampur rata dan matang. Sekarang bisa kita matikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya kita buat rotinya. Untuk bahannya saya pakai tepung terigu 250 gram, gula pasir 2 sendok makan, telur ayam 1 butir, ragi instan 1 sendok teh. Kemudian saya masukkan santan dari setengah saset santan instan ditambah air. Dan ini saya masukkan bertahap agar mudah mengaduknya. Selanjutnya agar warnanya lebih menarik dan lebih wangi, saya tambahkan pasta pandan setengah sendok teh. Kalau dirasa adonannya sudah berat diaduk dengan spatula, bisa kita ganti dengan tangan yang bersih. Selanjutnya setelah adonannya sudah tercampur seperti ini, sekarang akan saya tambahkan dengan bahan lainnya yaitu garam. Kemudian saya tambahkan juga margarin. Nah, ini adonannya bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Sekarang akan saya tambahkan dengan 1 sendok makan isian kacang hijau yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya bisa kita aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata dan teksturnya memang lembek seperti ini. Tapi ketika diangkat adonannya sudah tidak menempel di wadah, ini sudah cukup, bisa kita istirahatkan. Adonannya akan saya istirahatkan selama 1 jam atau sampai mengembang 2 kali lipat. Jangan lupa ditutup ya. Nah, ini setelah 1 jam diistirahatkan, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini. Sekarang bisa kita kempiskan. Agar adonannya tidak lengket, sebaiknya kita olesi sedikit minyak atau bisa kita taburi sedikit tepung. Nah, ini kita kempiskan. Selanjutnya bisa kita masukkan ke wadah kerja. Nah, setelah adonannya dibulat-bulatkan seperti ini, sekarang akan saya potong-potong menjadi 12 bagian sama rata. Selanjutnya bisa kita tutup adonannya agar tidak kering. Kemudian ambil satu adonan yang pertama kali kita potong. Taburi bagian atasnya dengan sedikit tepung agar tidak lengket. Kemudian ini kita bulat-bulatkan agar permukaannya halus. Nah, setelah bagian atasnya halus, kita letakkan terbalik di alas kerja. Kemudian taburi kembali dengan sedikit tepung, lalu kita gilas. Nah, setelah digilas, sekarang bisa kita masukkan isian kacang hijau yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya bisa kita tutup rapat sambil dicubit-cubit seperti ini agar tidak terbuka saat digoreng. Kemudian ini kita rounding lagi sampai permukaannya halus. Nah, setelah seperti ini sekarang bisa kita simpan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk adonan selanjutnya. Setelah semua adonannya dibentuk dan diisi seperti ini, sekarang bisa kita siapkan pencelupnya dan juga tepung panir. Kemudian ambil adonan yang pertama kali kita bentuk dan isi.
Kemudian masukkan ke dalam pencelupnya dan ini kita bolak-balik agar rata. Selanjutnya lapisi lagi dengan tepung panir hingga rata. Agar tepung panirnya menempel, ini bisa kita tekan-tekan secara perlahan seperti ini ya. Selanjutnya setelah terlapis dengan tepung panir, ini bisa kita simpan ke dalam wadah. Nah, ini adonan roti gorengnya yang sudah dilapis dengan tepung panir. Sekarang akan saya istirahatkan selama 15 menit dan ini kita tutup dengan kain bersih. Setelah 15 menit berlalu, adonan rotinya siap untuk kita goreng. Akan saya goreng rotinya menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Untuk menggorengnya saya cukup 1 kali balikan ya, agar tidak banyak menyerap minyak, dan setelah bagian bawahnya berwarna kecoklatan, roti gorengnya bisa kita balik. Setelah kedua sisinya sudah berwarna kecoklatan, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, ini rotinya yang setelah selesai digoreng hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk ide jualan bisa kita kemas menggunakan plastik OPP rekat seperti ini. Dan agar kemasannya lebih menarik bisa kita tempelkan stiker thank you. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.